tipis sekali nih orderan ya. Wah, kayaknya ada pelanggan tuh. Ini dia. Akhirnya. Mari. Aduh. Dari mana ini? Kenapa ini motornya ini? Oh, kendor. Saya lihat ini kenapa kayak sedih sekali nih. Berbeda kayak biasa ini. Ada apa kayak ini sebenarnya? Ini mas Ya. biasa di rumah mas istri ngomel terus, malah kita jualan keliling begini sepi, jualan pulang terus nggak ada yang laku, terus kebutuhan di rumah banyak, apalagi Ramadan ini mana mau buka puasa, terus nggak lama lagi ini mau lebaran, anak-anak minta ini itu, aduh kehidupan sekarang ini yang mati. Iya, teman-teman juga mengeluhnya sama. Gimana kalau mas? Baik, apalagi saya sebenarnya sama aja kita itu. Oh gitu ya. Nah, saya ini membengkel sudah 1 bulan, baru 1 ini motor kasihan. Waduh, belum lagi istri marah-marah, ini minta uang, anak minta uang saku, belum lagi uang makannya, belum lagi saya punya anak itu minta HP iPhone. Jadi kita mau ibadah nih, nggak tenang kasihan, kejar begini. Astagfirullah. Iya, bagaimana? Saya mas tadi malam malah tidak terawih mas. Bagaimana? Pikirkan di rumah istri ngomel terus. Kayaknya butuh solusi. Iya, itu minta tahu kira-kira bagaimana. Pokoknya intinya bagaimana dalam keluarga biar tenang. Toh kita juga. Oh iya. Ayo. Kenapa motornya, Ustaz? Bisa saja nanti. Oh iya. Saya kerja ini dulu deh. Iya. Sudah mau menjelang berbuka ini. Iya. Pada puasa ya? Ya, lam. Puasanya. Kebetulan ini ada pausas ini. Mana jadi, Ustaz ini begini Ustaz. Ada jalan. Kita nih lagi ada banyak masalah ini Ustaz. Iya. Kita ini muka-muka sedih, muka-muka melas lah Ustaz. Bagaimana Ustaz? Kerjaan macet, kurang seret. Iya. Kerjaan seret. Di rumah lagi dimarah-marah sama istri Ustaz. Bagaimana banyak kebutuhan baru. Ini sudah ada pasien? Nah, ini sudah alhamdulillah nih 1 ini. Mudah-mudahan bisa untuk baju lebaran anak ini. Sama juga. Apalagi ini lebih parah lagi kisahnya itu. Jualan keliling ini sepi. Jualan keliling baru. Jual apa? Jual sayur. Pausas. Iya, pausas. Jual keliling ini sepi. Malah ini sayurnya pulang terus. Saya sering dengarkan Ustaz di pengajian itu kalau tarawih itu kan disuruh fokus ibadah untuk akhirat. Bagaimana ini masalahnya urusannya keluarga ini? Iya. Keluarga belum lagi anak, istri minta banyak kebutuhan. Jadi tidak tenang kita mau ibadah Ustaz. Saya aja puasanya setengah hari ini. Bagaimana kerja ini Ustaz? Aduh, diburu. Ya, banyak Ustaz sekarang puasa setengah hari. Enggak apa-apa ya Ustaz ya? Enggak apa-apa ya setengah hari ya? Enggak boleh lah. Oh, enggak boleh. Astagfirullah. Jadi gini. Iya. Apa sebenarnya masalahnya Ustaz? Solusinya? Memang kehidupan sekarang ini agak sulit memang ya. Termasuk Pak Ustaz juga merasakan ini. Oke. Sama berarti Ustaz. Berarti Ustaz juga puasa setengah hari? Tidak lah. Kira kayak saya. Oke. Ini yang buang sayur aja 1 hari. Iya. Oh, memang kehidupan sekarang ini memang serba materialistik ya, gitu. Ditambah kita sendiri ya nggak paham, nggak belajar tentang agama ya, gitu. Padahal agama ini kan merupakan solusi hidup kita, gitu. Ketenangan, kalau kita mau tenang ini ya mau mendekat dengan agama ya, dengan Islam, gitu. Makanya kalau diajak pengajian kita datang. Kita juga kalau diajak pengajian kita itu banyak sekali alasannya. Mana mau pengajian mas, baru mau keluar pengajian, istri ngomel-ngomel. Itu beras itu habis. Enggak jadi pengajian. Lah itu masalahnya, gitu. Maka masalahnya tidak berlarut-larut begitu terus. Coba kalau ikut pengajian, paham toh? Gitu. Jadi kita sendiri yang pertama, ya. Karena laki-laki itu, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ku anfusakum wa ahlikum naron." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Jadi kita sampean ini adalah merupakan pemimpin dalam keluarga. Jadi pertama kita harus belajar agama dulu, toh.
Nah, dengan itu ya nanti pelan-pelan nih ya, pelan-pelan ya istri kita toh gitu. Coba bercermin dari keluarga Rasulullah ya. Rasulullah itu istrinya berapa? Banyak dia ya. Tapi aman toh, bahagia, tenang hidupnya, tidak nuntut macam-macam sekarang ya. Kita istri satu saja sudah ya, tenang kita punya hidup ini. Baru istri satu saja sudah susah diatur ya, tuntutannya banyak gitu toh. Karena memang kita ini kan mau mengarahkan keluarga kita ini adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yaitu cita-cita di dalam Islam begitu ya. Bagaimana untuk menjadikan keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ya, maka keluarga kita harus diajak untuk memahami Al-Quran ya, agar bisa menjadi keluarga Islami, keluarga yang bagaimana digambarkan di dalam Al-Quran gitu. Dalam Al-Quran itu kan Al-Quran itu merupakan petunjuk ya, yang itu diturunkan pada bulan Ramadan ini kan kita tahu kan ya, bulan yang agung gitu. Ini kesempatan kita ya, kesempatan kita untuk banyak beramal, salah satunya adalah memperbaiki keluarga. Karena kalau keluarga kita tidak arahkan kepada ketaatan ya, karena sebenarnya kan dalam Islam itu tujuan membentuk keluarga itu adalah dalam rangka untuk ibadah ya. Mulanya Islam itu menikah itu bagian dari ibadah. Gitu ya. Ya, jadi bukan menikah itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu saja, tidak ya. Nikah itu adalah untuk ibadah gitu loh. Nah, aktivitas ibadah itu aktivitas ketaatan. Nah, suami tahu hak dan kewajibannya, toh sebagai seorang laki-laki harus berusaha memang ya. Jadi mengerahkan daya upaya kekuatan untuk mencari nafkah ketika di rumah nggak ada yang menjual sayur kayak tadi pergi subuh toh, tapi jangan sampai nggak subuh ya gitu. Nanti jangan bolong-bolong gitu. Enggak gitu. Demikian pula yang montir ya, pas lagi azan ya, lagi lepotan oli ya itu ya. Nah, kalau kita nggak paham, kita akan fokus pada pekerjaan saja gitu loh. Akhirnya kita diperbudak oleh dunia gitu loh ya. Padahal dunia ya, kata Rasulullah, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu seperti bayang-bayang fata morgana, itu semakin dikejar tidak ada habisnya itu tadi ya. Karena kita perhitungannya dengan ngaji barangkali rezekinya akan berkurang karena dipotong ngaji tadi alasannya kan gitu ya gitu. Tapi apa yang terjadi, malah di rumah istri nuntutnya macam-macam. Karena kita itu sebenarnya tidak bisa menasihati harus istri. Makanya sebenarnya kita meminta pencerahannya supaya kita itu bisa menasihati istrinya kita, supaya yang dipikirkan itu hanya dunia terus Ustaz. Iya, supaya kita bisa tenang semua lah, seperti Ustaz katakan tadi, sesuai dengan Al-Quran. Iya, kalau anak pompa-pompa, Bapak dong begini, kasih Bapak buka ini. Apalagi mau lebaran ini, parah ini. Sandal baru, baju baru, wah tuntutannya semakin besar. Nah itu, ya intinya begitulah. Nah, jadi kita harus pertama dulu bagaimana kita menghendaki istri yang baik. Kalau kita sendiri belum memulai yang baik, harus dimulai dari kita. Ya, kalau kita sudah memperbaiki diri, istri itu akan melihat perubahan kita. Suamiku ini kok walaupun begini kerja berat dia, ibadahnya terjaga. Ya, ditambah sholat malamnya, dia pasti akan satu istri saya pasti akan termenyu. Ya Allah gitu kan, pasti ya, istri akan merasa sayang lah dengan kita, ibadah kita, sehingga pelan-pelan nanti istri juga kita ajak sama-sama mengkaji, memahami Islam. Jadi memang ada banyak beberapa faktor karena kehidupan sekarang ini, bagaimana kehidupan materialistis ya, dimana orang istri kita ya itu banyak melihat bagaimana Pak di luar sana tinggi, gaya hidup toh, gaya kita hidup kerja begini belepotan, istri minta supaya bisa glowing lah ya itu glowing masalah. Kita yang belum sukses. Sebenarnya ini semua berpangkal karena tidak ada kehidupan Islam ya. Keluarga tidak keluarga Islam itu, sehingga
jadinya seperti ini ya. Pikirkan dunia terus. Ya, dunia terus. Kalau keluarga yang Islami gitu, jadi mindset cara berpikirnya sudah beda. Dia akan menstandarkan hidupnya dalam rangka untuk ibadah. Makanya kita ini ya juga mulanya sampean ini diajak untuk sama-sama ngaji. Siap ya. Ustaz, siap. Nanti kalau sudah paham, kita berjuang bersama-sama memperjuangkan kehidupan ini. Jadi fokus kita kalau hanya untuk keluarga saja itu sangat apa itu? Kecil saja. Sangat kecil. Ya, gitu. Nah, keluarga ini sebenarnya bagian dari imbas. Bagi imbas dari adanya kehidupan ini karena tidak ada kehidupan Islami. Nah, kehidupan Islami ini bisa ada ya ketika syariat Allah ini diterapkan dalam kehidupan, gitu loh. Ya. Jadi kehidupan ini memang Al-Quran kan diturunkan hudal linnas wa bayyinats minal huda wal furqan. Ya, furqan. Ya, jadi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, mulanya bulan Ramadan sangat agung karena diturunkannya itu sistem kehidupan itu, ya. Ya, dia sebagai petunjuk bagi manusia nunjukin ya, termasuk tadi masalah ekonomi, kesempitan ekonomi, ya. Maka Al-Quran sudah menjelaskan masalah ekonomi, ya. Gitu. Karena sesungguhnya Allah itu sudah menurunkan rezekinya dari langit, dari bumi, minas sama'i wal ard, ya. Itu sudah diturunkan semua, ya. Tapi karena terlahir manusia ingkar, ngambil jatah kita, ngambil jatah jenengan, gitu ya. Akhirnya kesulitan nih, ya. Kita bertati-tati mencari nafkah, ya. Sementara sebenarnya ada yang lain, ya. Ada yang lain, itu sumber-sumber ekonomi itu, ya. Mulanya dalam Islam itu sebenarnya pengelolaan ekonomi itu harus diatur secara Islami, gitu ya. Sehingga termasuk gaya hidup, ya. Gaya hidup juga nanti gaya hidup yang Islami. Jadi memang banyak faktor lah, ya. Jadi sehingga masalah kita itu seperti ini, dan ini juga ya banyak dialami oleh saudara-saudara kita yang lain, bukan kita saja, ya. Ya karena ketiadaan kehidupan yang Islami. Mulanya kerinduan kita, ya, untuk hidup secara Islami, ya, menjadikan keluarga kita Islami, ya. Ini memang sangat penting bagi kita seorang Muslim, gitu ya. Jadi kita harus dimulai dari diri kita, ya, gitu. Jadi dari kita nanti, ya, setelah kita paham, merasakan, termasuk saya kan sudah merasakan bagaimana dulunya, gitu. Dulu istri juga sama seperti kita, ya, gitu, ya, gitu, ya. Malah ada rencana mau ganti istri, gitu ya. Bagaimana ini, Pak? Ya biar Mas, ya. teman itu gitu. Kayak motor saja kalau sudah ternyata itu bukan solusi, gitu. Nah, setelah saya paham dan istri juga itu, keluarga, anak-anak juga demikian, ya, ajak dipahamkan tentang kehidupan, ya. Jadi dia tidak materialistis lagi, gitu ya. Oke, jadi saya kira sudah ini ya, sudah selesai. Nanti ganti motor saya sudah mau berbuka ini ya. Sudah mau berbuka, gitu ya. Jadi saya pesan lagi kita, ya. Kapan kira-kira buat jadwal? Ya, kapan-kapan saja. Oh, jangan kapan-kapan saja. Lah, minggu ini harus diputuskan, ya. Mumpung niat baik. Tadi suratan kita tidak ada selesai-selesainya. Oh, betul, Ustaz. Kalau kita tidak cepat action, ya. Oke, bagaimana? Saya siap ya. Malam. Ya, tinggal di kontak aja bareng. Malam ini, Ustaz. Oh, malam ini, wah. Janganlah, Pak Ustadz ada agenda ceramah lah. Jangan. Wah, semangat sekali. Semangat sekali malam ini. Iyalah, Ustaz. Supaya ganti istri di Jangan. Oke, ya. Ya, insya Allah malam Kamis. Ya, malam Kamis depan, ya. Jadwal saya longgar, ya. Kita bisa kumpul di mana ya? Di tempat monter sini aja ya, bagus ya. Ada Pak monter di sini. Karena kita ketemu di sini, barangkali ini berkahnya Ramadan, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa hijrah lah kita ini supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Ya. Oke, salaman dulu kalau gitu. Til. Sudah dengar itu, An? Selawat. Mau buka ini. Saya kira setengah hari tadi. Sudah buka duluan. Kalau masalah buka saat saya memang rajin, Tarik duluan. Ya, oke.